Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 3 Juli. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Santo Thomas Rasul. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menggembirakan kami dengan teladan kerasulan Santo Thomas yang kami peringati hari ini. Semoga kami senantiasa mengalami perlindungan-Mu dan percaya akan miliki hidup dalam nama Dia, yang oleh Rasul Thomas sendiri diakui sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawabnya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini 3 Juli, kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Santo Thomas Rasul. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Thomas Rasul. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, di hari Pesta Santo Thomas Rasul ini, kita kembali merefleksikan peristiwa keraguannya terhadap Yesus yang bangkit. Thomas adalah salah satu dari ke-12 rasul. Para rasul ini dipilih untuk menjadi saksi mata, menjadi telinga, tangan dari semua yang dilakukan dan diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika hidup di dunia.
Rasul Yohanes menulis dalam suratnya yang pertama, bahwa apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Demi kesaksian para murid di kemudian hari, Thomas, oleh keraguannya, ia dihantar untuk mengimani Kristus yang bangkit dengan menyentuh dan melihat. Kristus menyatakan dirinya sebagai yang telah bangkit kepada Thomas. Dengan demikian, kesaksian mata, telinga, tangan dibuat utuh bagi para muridnya. Setelah melihat dan menyentuh, dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan, dan bahwa dia adalah Anak Allah yang kekal. Saudari-saudaraku yang terkasih, meragukan kebenaran dalam ajaran-ajaran gereja, kitab suci, di zaman ini dianggap normal dan biasa-biasa saja. Apakah keraguan dan ketidakpercayaan Thomas sebagai contoh untuk membela keraguan kita? Yesus tidak hanya menjawab keraguan Thomas, tetapi setiap Thomas di setiap generasi sampai saat ini. Roh Kudus menyucikan dan mengarahkan pandangan kita dengan iman kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa menyadari Tuhan hadir dalam setiap perjuangan hidup kita. Tuhan menyertai, membimbing langkah-langkah hidup kita. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu rendah hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang tak terselami. Kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan menuntun kami pada kebenaran yang sejati. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas berutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.